Yo, what's up guys, welcome to Daily Update. Kita dapat kabar terbaru dari situs Insider. Kabarnya Marvel tengah membuka peluang untuk merecast karakter Black Panther di MCU. Marvel yang tadinya getol banget nggak akan mengubah karakter dari Black Panther, tiba-tiba di awal tahun 2025 mereka mulai memutuskan untuk apa gua recast aja ya karakter T'Challa. Karena memang di sini gue merasa bahwa cukup setuju dengan Marvel. Karena memang di era keemasannya itu justru Black Panther nggak ada. Sekarang tuh udah ada Namor. Bahkan di sini udah ada cerita dari Secret Wars. Di dalam komiknya di Secret Wars, Black Panther yang pegang Infinity Gauntlet. Dia berpengaruh banyak sekali di cerita-cerita komiknya. Dia juga ketemu dengan Dr. Doom. Sedangkan di sini nggak ada Black Panther, memang menjadi sebuah pertanyaan yang sangat krusial. Kalau saja si Marvel ini memutuskan untuk merecast di momen Wakanda Forever kemarin, itu baru gue kurang setuju. Dan jelas Marvel akan mendapat hujatan karena orang lagi sayang-sayangnya dengan Chadwick Boseman. Tapi menjelang 5 tahun kematiannya, kemudian juga setelah beberapa tahun perilisan dari Wakanda Forever, gue merasa memang Marvel ini nyawanya tuh ada yang hilang. Ibaratnya kalau kucing itu 9 nyawa, nggak ada Black Panther ini rasanya agak berbeda. Apalagi Wakanda masih eksis. Dan bukannya gue nggak menghormati si Shuri sebagai Black Panther yang baru. Karena memang Shuri ini sebenarnya kan development karakter dari awal itu dibentuk sebagai sidekicknya si Black Panther. Adiknya si T'Challa yang ahli teknologinya. Kalau tiba-tiba dia jadi Black Panther, ini membuat kita kayak instan banget ceritanya gitu. Tapi kita di Wakanda Forever sangat memahami karena memang di sini dibuat ceritanya bahwa Black Panther meninggal di luar layar. Kita nggak diperlihatkan bagaimana pertarungannya. Cuma kita dilihatkan detik-detik Shuri mulai pengen menyelamatkan kakaknya yang sedang kritis, tapi dia meninggal karena apa? Itu belum, kita nggak bisa dapat gambaran yang jelas gitu. Yang kita sangat memahami adalah kematian dari Black Panther ini disangkut pautkan dengan kematian dari mendiang Chadwick Boseman sehingga feel-nya itu dapat dengan kita. Tapi kalau secara film, ini tentu kita menjadi pertanyaan, kenapa si Black Panther-nya meninggal ini, kenapa? Setelah gue mendapat kabar bahwa Marvel tengah membuka diri untuk merecast Black Panther, lagi-lagi gue sangat setuju. Tapi sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, gimana caranya logisnya untuk memasukkan karakter T'Challa yang baru, sedangkan di Wakanda Forever dia sudah tewas. Nah, ada beberapa opsi sebenarnya. Yang pertama, kalau kita berbicara tentang Earth 616, sebenarnya Black Panther-nya udah ada. Bahkan ada dua sebenarnya. Yang pertama itu Shuri ya. Yang kedua, calon Black Panther itu adalah anak dari T'Challa dan juga Nakia, yaitu Toussaint. Toussaint ini adalah the real prince dari Wakanda. Dia adalah T'Challa Junior yang nantinya digadang-gadang bakal jadi Black Panther. Yang jadi pertanyaannya adalah, di momen ini kan Toussaint-nya masih kecil banget. Nggak mungkin tiba-tiba dia mengambil jubah dari Black Panther, minum ramuan, masih bocil, udah nyerang-nyerang kemana-mana, itu kan nggak mungkin gitu. Nah, sebenarnya ini cukup masuk akal kalau kita mau buat tarik ke belakang lagi. Kita tahu sendiri bahwa Marvel tuh ada konsep time travel. Ada juga konsep multiverse. Di Loki udah diperlihatkan bagaimana cabang-cabang multiverse, ada universe alternatif. Untuk di Avengers Endgame kita diperlihatkan bagaimana caranya bisa kembali ke masa lalu. Dan di detik ini, Tony Stark sudah menemukan konsep perjalanan waktu yang tepat dengan menemukan GPS. Kemana mereka bisa pergi itu bebas kayak gitu. Dengan adanya konsep time travel tersebut, what if Toussaint di masa depan yang sudah menjadi Black Panther memutuskan untuk kembali ke masa sekarang untuk menyelamatkan Wakanda dan juga Earth 616 ini. Bisa saja seperti itu karena urgent banget gitu. Sama dengan yang dilakukan oleh para Avengers yang ada di Avengers Endgame, mereka memutuskan untuk kembali ke masa lalu tanpa mengusik adanya multiverse sehingga ada sesuatu yang urgent yang akan terjadi di Wakanda guys. Itu kalau mau dibuat berputar-putar balik, kalau memang Toussaint ini bakal dijadikan T'Challa yang baru dengan wajah yang baru gitu. Tapi kalau kalian beranggapan mungkin itu bakal jadi konsepnya jadi lazy writing bang. Kita punya konsep satu lagi yaitu tentang multiverse. Yang paling masuk akal tentu saja mendatangkan T'Challa dari universe alternatif datang ke Earth 616 atau bahkan datang di cerita dari Dr. Doom untuk memberantas si Dr. Doom ini. Makanya di universe alternatif ini punya konsep Wakandanya lebih canggih daripada di Earth 616. Bahkan Shuri-nya levelnya udah kelas atas banget, superior, dimana dia punya teknologi bisa mengarungi multiverse, bisa mengantarkan Black Panther kemanapun ketika diinginkan, ketika dia merasa bahwa universe alternatifnya itu terancam. Dan jalan satu-satunya mungkin ia harus pergi ke Earth 616. Kalau ceritanya seperti itu, sangat masuk akal kalau T'Challa yang baru ini yang berasal dari universe alternatif akan join di film Black Panther yang ketiga. Apalagi
apalagi kabarnya Denzel Washington bakal menjadi villain di sini. Nah, gue masih curiga apa peran besar dari Denzel Washington ini guys. Kalau konsepnya seperti itu sudah sangat masuk akal karena memang ini bukan tentang lazy writing ataupun pengen cepat instan aja menampilkan T'Challa yang baru berasal dari universe alternatif, karena memang sekarang eranya multiverse saga, jadi bebas banget setiap varian-varian akan muncul. Sama konsepnya kayak Fantastic Four ada, kemudian juga X-Men juga berasal dari universe alternatif, dan sampai detik ini masih banyak sekali rumor-rumor mengatakan bahwa X-Men nggak akan diambil dari Earth 616 melainkan diambil dari Earth ketika Monica Rambeau terjebak itu guys. Jadi Beast-nya, para X-Men-nya itu berasal dari sana yang akhirnya ikut join nanti di Secret Wars atau bahkan di Doomsday. Nah, itu cukup masuk akal. Kemudian juga yang masuk akal lagi adalah kita tahu sendiri bahwa latar waktu dari Fantastic Four itu kan terjadi di tahun 60-an. Kemudian dia menghilang. Artinya Fantastic Four ini mungkin sedang terjebak di universe yang berbeda, di waktu yang berbeda, yang pada akhirnya bisa saja dia bertemu dengan T'Challa yang baru. Hubungan antara Mr. Fantastic dan juga T'Challa sebenarnya dalam komik udah sering banget terjadi. Mereka sering bertemu, bahkan bekerja sama. Jadi cukup masuk akal kalau mereka pengen memunculkan T'Challa yang baru. Gue sangat ngerti kenapa Marvel mulai memikirkan untuk merecast Black Panther di MCU, karena memang urgennya itu terjadi di Black Panther yang ketiga. Kalau masih Shuri menjadi Black Panther, gue sangat ragu kalau Black Panther ketiga ini bakal sukses. Harus ada gimmick-gimmick bahwa ada T'Challa yang baru, harus ada gimmick-gimmick mungkin T'Challa akan berhadapan dengan Dr. Doom, itu bakal laku filmnya. Tapi kalau masih nungguin Shuri, orang udah skeptis duluan gitu. Ini bukan tentang dia cewek, bukan tentang agenda-agenda tertentu, enggak. Tapi memang belum dapat. Shuri itu sebagai Black Panther menurut gue belum dapat gitu. Lagi-lagi Black Panther ketiga itu urgent, harus dimunculkan T'Challa yang baru, kemudian baru mereka join di Dr. Doom, baru di Secret Wars. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa aktor yang paling cocok memerankan T'Challa yang baru ini guys. Nah, setelah kita riset-riset, setelah kita lihat beberapa calon-calon terkait dengan aktor berkulit hitam yang memerankan T'Challa nantinya, tapi setelah gue pantengin gitu, gue saring-saring, ada 4 kandidat sebenarnya yang cocok memerankan T'Challa di Black Panther yang ketiga nanti. Yang pertama, gue pengen sebenarnya T'Challa itu versi yang lebih tua dan juga berumur. Dan yang cocok memerankannya menurut gue adalah Denzel Washington. Iya, gue tahu rumornya bahwa dia bakal menjadi villain. What if nantinya mungkin di beberapa negosiasi justru dia yang akan menjadi T'Challa dari universe alternatif dan akan menjadi villain di Black Panther ketiga, yang pada akhirnya mereka akan bekerja sama kan. Kalau Denzel Washington yang jadi Black Panther dengan perawakan kayak gitu, auranya itu keluar banget. Bayangkan dengan T'Challa yang versi lebih tua, lebih tegas, lebih kenal dengan situasi perang dan sebagainya, itu bakal lebih mantep lagi guys. Karena memang versi dewasa, versi muda kan udah ada kita kenal dari Chadwick Boseman dan juga si Toussaint itu guys. Jadi dengan munculkan Denzel Washington menurut gue cukup masuk akal gitu. Kalau teman-teman kurang yakin dengan Denzel Washington sebagai Black Panther, gue ada beberapa kandidat lagi. Yang selanjutnya adalah John David Washington. John David Washington ini juga dia kan aktor terkenal ya. Kalau dia masuk sebagai T'Challa yang baru, setidaknya punya dampak untuk larisnya film Black Panther ketiga nanti, punya daya tarik. Karena memang dari aura, acting, dan juga pesonanya juga cukup keren untuk John David Washington gitu. Jadi kalau dipikir-pikir, kalau dia jadi T'Challa yang baru, cukup masuk akal gitu. Tapi kalau John David Washington juga kurang cocok, kita ada beberapa kandidat lagi guys. Selanjutnya adalah Damson Idris. Buat teman-teman yang belum kenal dengan Damson Idris, dia ini memerankan karakter di series Snowfall. Di situ juga aktingnya keren banget. Gue suka ketika dia tampil di sana. Jadi kalau gue bayangkan ya, dia jadi T'Challa yang baru, cukup masuk akal. Dan juga kayak pesonanya kayaknya di antara yang sebelum-sebelumnya, kalau mau kayak umurnya setara dengan Chadwick Boseman, sangat cocok sih si Idris ini guys. Jadi buat kalian gimana pendapat kalian? Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar di bawah. Tapi kalau kalian belum cocok juga dengan ketiga kandidat tadi, akhirnya kita punya kandidat terakhir yang paling cocok untuk memerankan T'Challa ataupun Black Panther di MCU adalah Aldis Hodge. Ya, dia memerankan Hawkman di Black Adam, tapi kan sampai sejauh ini Black Adam dan juga universe dari Black Adam belum jelas ya, dan terancam memang ini universe sudah dihapuskan di Elseworlds. Jadi jelas masa depan dari Hawkman versi Aldis Hodge ini di DC itu kayaknya udah pupus gitu. Jadi alangkah baiknya dia ini ditawari untuk memerankan Black Panther yang baru. Apalagi di beberapa wawancara si Aldis Hodge sempat mengatakan bahwa dia menyanggupi kalau memang Marvel menunjuk dia sebagai Black Panther yang baru, karena dia sangat suka dengan karakter Black Panther, karena dia berasa Black Panther ini kayak Batman tapi versi orang Afrika. Dia mengagumi banget karakter Black Panther, dan kalaupun dia akhirnya ditunjuk sebagai Black Panther, dia sangat mau.
Nah, dari Denzel Washington, John David Washington, Damon Idris, dan juga Aldis Hodge ini, menurut gue ya, kalau harus memilih si Hawkman ini sih, menurut gue Aldis Hodge ini yang paling cocok, karena gue udah lihat actingnya di Black Adam dengan beberapa teknologi itu kan nyaut banget, ya, cocok banget dengan Shuri dan juga Black Panther kan. Jadi kalau dia sebagai Black Panther, aura itu udah kita lihat langsung di film Black Adam. Jadi ya, ini sangat cocok sih. Nah, setelah kita menjabarkan 4 kandidat tadi, menurut kalian mana yang paling cocok memerankan T'Challa yang baru? Silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Tapi balik lagi dari pembahasan utama kita, ini merupakan kesimpulan dari video ini. Kalau memang pada akhirnya Marvel memutuskan beneran merecast T'Challa ataupun Black Panther, gue sangat setuju. Tapi gue nggak setuju kalau mereka merecastnya tetap berasal dari Earth 616. Karena memang nanti bakal aneh gitu latar waktunya. Kecuali mereka mau membuat kejadiannya tuh latarnya sebelum Wakanda Forever, ketika detik-detik kematian dari Black Panther, diubahlah wajahnya dari Chadwick Boseman menjadi wajah yang baru. Tapi gue lebih setuju kalau T'Challa-nya bukan berasal dari 616 dan dibuatlah berasal dari universe alternatif yang datang ke universe ataupun multiverse, entah datang ke Doomsday untuk menyelamatkan multiverse secara keseluruhan, dan akhirnya dia akan bertemu dengan Shuri, dilanjutkan lagi nanti di film Black Panther yang ketiga. Itu lebih masuk akal lagi, guys. Nah, secara keseluruhan menurut kalian, apakah kalian setuju dengan recast dari Marvel terkait dengan karakter Black Panther ini? Kalau teman-teman setuju atau bahkan nggak setuju, silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan thank you buat teman-teman udah menyaksikan daily update kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini dan pengen dapat informasi terbaru terkait dengan dunia persuperheroan, silahkan kalian subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.